Selamat datang di Pajak Sanana Podcast dari Sanana untuk Indonesia. Bersama saya Ricky dan tentunya Bapak para Kapitul Kami Sanana, Pak Septian Sukma. Apa kabar Pak Septian? Sehat, alhamdulillah. Ricky sehat? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai pajak UMKM. Ya, pajak UMKM sendiri diatur di peraturan pemerintah atau PP pemerintah nomor 23 tahun 2018, tetapi ada beberapa perubahan di Undang-Undang HPP. Selain NIK menjadi NPWP, Undang-Undang HPP juga mengatur mengenai pajak UMKM. Nah, katanya yang menarik ini, katanya di tahun 2022 UMKM tidak perlu membayar pajak atau pajaknya dikurangi. Apakah betul seperti itu? Nanti akan kita tanyakan ke Bapak Septian Sukma, para Kapitul Kami Sanana. Sebelum membahas pajak nih Pak, ya, saya ingin tahu, teman pajak juga pasti ingin tahu, sebenarnya yang dimaksud UMKM ini apa sih Pak di sini? Ya, UMKM yang kita bahas di sini adalah orang pribadi ya. Jadi kita batasi pembahasan kita orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha menyerahkan barang atau jasa dan omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini yang definisi usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah yang akan kita bahas. Jadi di sini hanya untuk orang pribadi saja ya, betul, yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar selama 1 tahun. Contohnya UMKM apa Pak? Misalkan orang pribadi yang dagang ya, misalkan warung kelontong itu ya, bisa jadi masuk ya Pak? Bisa ya? jadi masuk selama omsetnya tidak lebih dari 4,8 M. Oke. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak, katanya di tahun 2022 UMKM ini tidak perlu membayar pajak Pak. Apakah betul seperti itu Pak? Iya, yang dimaksud pajak di sini adalah PPh final pasal 4 ayat 2 sesuai PP 23 tahun 2018 yang setengah persen dari omset ya. Oke. Jadi kita batasi yang dimaksud di sini jenis pajak yang tidak harus dibayar adalah jenis pajak yang itu tadi, yang PPh final pasal 4 ayat 2 sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Tapi mungkin akan ada jenis pajak yang lain yang muncul untuk UMKM ini, tapi itu tidak kita bahas di sini ya. Baik. Hari ini kita hanya membahas PPh final. Berarti ini pajak bulanan ya Pak ya, yang Iya, biasa dibayar setiap bulan ya Pak ya, oleh pengusaha atau UMKM ya. UMKM. Oke. Ya, katanya tidak perlu membayar Pak. Ini bagaimana perhitungannya? Iya, jadi tidak perlu membayar untuk tahun pajak 2022 sejak masa Januari ya. Dengan syarat, nah ada syarat, dengan syarat benar ya. Ini dengan syarat peredaran usahanya atau omsetnya tidak lebih dari 500 juta dalam 1 tahun. Oke. Mungkin contohnya kayak gitu ya, maksudnya contohnya. Oke, ya. contoh. Misal ada warung kelontong nih, warung kelontong yang omset tahun sebelumnya masih di bawah 4,8, berarti dia termasuk ke dalam orang pribadi yang berhak untuk menggunakan skema PP 23 ya tahun 2018. Nah, di tahun sebelumnya, tahun 2021, sebelum adanya undang-undang HPP, kalau dalam satu masa, misalkan masa Januari omsetnya itu 100 juta, maka dia harus bayar setengah persen dari 100 juta sama dengan 500 ribu. Oke. Nah, di tahun 2022 ini, sejak masa Januari 2022, kalau omsetnya 100 juta, maka dia tidak perlu membayar yang 500 ribu itu. Jadi tidak perlu membayar PPh final pasal 4 ayat 2 yang setengah persen dari omset masa Januari ya. Terus masa Februari ternyata omsetnya sama 100 juta lagi. Berarti secara akumulatif masih 200 juta ya Pak ya. Betul, masih 200, belum sampai 500. Masa Maret 100 juta lagi, April 100 juta lagi, Mei 100 juta lagi. Berarti sampai dengan masa Mei omsetnya tidak lebih dari 500 juta, maka selama 5 bulan dia nggak perlu bayar PPh final pasal 4 ayat 2 yang setengah persen dari omset. Berarti dengan asumsi omset 100 juta sebulan, nah ini para pengusaha UMKM tidak perlu membayar pajak sampai bulan Mei ya. Dengan asumsi omsetnya 100 juta selama 5 bulan. Baik. Nah, di masa Juni dia tetap omset lagi 100 juta lagi. Nah, baru masa Juni lah dia harus menghitung PPh-nya sebesar setengah persen dari 100 juta. Oke, berarti bukan 600 juta ya Pak ya? Bukan. Berarti Biasanya hanya
perhitungannya itu dari bulan Juni saja. Iya. Bulan Juni saja. Dengan asumsi omsetnya 100 juta setiap bulan ya. Oke. Jadi masa Juni dia bayar 0,5% kali 100 juta, masa Juli omsetnya sama 100 juta lagi, sampai masa Desember berarti kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan omsetnya 100 juta, terus maka selama 7 bulan dia bayar 500.000 sampai 7 bulan sama dengan 3.500.000 dengan omset selama 1 tahun tadi 1,2 M ya. Dengan omset 1,2 M tapi yang harus dibayar cuma 3.500.000. 3.500.000 yang seharusnya sebelum aturan ini berlaku Ya, sebesar 6 juta, 6 juta ya. Berarti ada semacam keringanan sebesar 2.500.000 ya. Oke, ya, jadi lumayan ya. terjawab ya kawan pajak ya. Jadi betul untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta itu tidak perlu membayar PPh final dalam 1 tahun. Tetapi bagi kawan pajak yang lebih dari 500 juta itu membayar pajak dan dapat keringanan tadi ya Pak ya, 2,5 juta ya. Jadi contoh misalkan pas bulan Februari omsetnya 600 juta, maka di bulan Februari PPh yang harus dia bayar adalah 600 juta dikurangi 500 juta dulu, kurang 500 sama dengan 100 juta ya. 100 juta. Dari 100 juta itu dikali 0,5%. Berarti hanya 500.000. Sebelum berlakunya undang-undang ini yang harus dibayar adalah 600 juta kali 0,5%. Iya, berarti 3 juta. Betul. Luar biasa kawan pajak. Ya. Itu perhitungannya kan berdasar omset ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, omset itu apa sebenarnya? Ya, omset atau peredaran usaha adalah uang yang diterima oleh pengusaha ya, oleh pedagang atau penjual sebelum dikurangi dengan HPP atau biaya-biaya lainnya. Jadi misalkan saya beli barang modalnya 100 juta, saya jual 150 juta, maka yang disebut omset adalah yang 150 juta, bukan yang 50 juta. Berarti hasil penjualan utuh ya Pak ya, sebelum dikurangi modalnya. Sebelum dikurangi modal dan biaya-biaya lainnya. Ya, jadi pajak UMKM ini langsung dikalikan dengan omsetnya, Ya. bukan labanya ya Pak Bukan ya. laba. Labanya. Jadi omset kali tarif. Oke. Ya, berarti ini untuk seperti yang Bapak sampaikan hanya untuk orang pribadi saja ya, betul ya? Oke, orang pribadi saja. Apabila omsetnya kurang dari 500 juta, itu kan tidak perlu membayar pajak dalam 1 tahun ya Pak ya. Tetapi apakah ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan? Masih ada. Jadi wajib pajak yang masih melakukan kegiatan usaha walaupun omsetnya di bawah 5 juta, walaupun tidak punya kewajiban bayar, tapi kewajiban lapor tetap harus dilaksanakan sesuai undang-undang KUP pasal 3. Kalau nggak lapor ada sanksinya berupa denda pasal 3. Oke, ya baik. Jadi buat kawan pajak, walaupun tidak membayar selama tahun 2022 karena omsetnya di bawah 500 juta, tetap harus melaporkan SPT tahunannya agar terhindar dari sanksi administrasi. Oke. Baik, jadi dari awal tadi kita sudah bertanya mengenai pengertian UMKM dan apakah UMKM perlu membayar pajak atau tidak di tahun 2022. Semuanya sudah terjelaskan oleh Pak Septian Sukma ya Pak ya. Jadi jelas ya. Ya, jadi bagi kawan pajak yang omsetnya di bawah 500 juta itu memang betul di tahun 2022 tidak perlu lagi untuk membayar pajak bulanan. Dan ingat, walaupun tidak perlu membayar pajak bulanan, tetap harus melaporkan SPT tahunannya. Paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. 31 Maret. Kalau dalam hal ini 31 Maret tahun 2020. Kalau tahun pajak 2022 berarti nanti lapornya 31 Maret. Oke, tahun pajak selanjutnya ya Pak ya. Oke. Mungkin itu saja obrolan kita di Pajak Sanana Podcast pada segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Dari Sanana untuk Indonesia.